Awas, lansia jangan pernah makan buah ini lagi. Efeknya lebih buruk dari daging untuk memicu asam urat. Sebelum rahasianya saya buka, pastikan Bapak Ibu sudah tekan like, subscribe, dan komentar ya. Bapak Ibu yang terkasih, sekarang usianya berapa dan menonton dari kota mana? Semoga kita bisa saling menyapa dan saling mendoakan kebaikan. Dokter, saya sudah berhenti makan sate kambing. Saya sudah tidak menyentuh empal, babat, atau jeruan selama berbulan-bulan. Sudah mengurangi nasi, mengurangi gula, bahkan saya mencoba berpuasa supaya tubuh terasa lebih ringan. Saya juga lebih sering makan buah dan sayur karena saya percaya itu adalah makanan yang menyehatkan. Tetapi mengapa dokter? Mengapa kaki saya masih bengkak? Mengapa sendi saya masih nyeri? Sampai rasanya tidak sanggup berjalan beberapa langkah pun tanpa rasa seperti ditusuk jarum panas. Pertanyaan seperti itu bukan hal yang asing bagi saya. Hampir setiap minggu ada saja sahabat lansia yang datang ke ruang praktik dengan wajah pucat, mata yang lelah, dan langkah yang tertatih. Mereka datang dengan harapan yang tipis, seolah-olah tubuh mereka tidak lagi bisa diajak bekerja sama. Mereka berkata dengan suara pelan, hampir seperti bisikan, bahwa mereka sudah berusaha keras menahan keinginan makan enak, tetapi tubuh mereka tetap menjerit kesakitan. Ada yang berkata, dokter saya tidak makan kambing lagi. Ada yang berkata, dokter saya sudah tidak menyentuh babat dan cerohan. Ada yang berkata, dokter saya sudah mengganti makan malam dengan buah. Namun nyeri itu tidak pergi. Bengkak itu tetap muncul. Tubuh tetap terasa memberat. Mungkin Anda yang sedang menonton video ini merasakan hal yang persis sama. Mungkin Anda pun merasa sudah berjuang habis-habisan. Mengikuti semua larangan Anda mungkin sudah menghindari hidangan kesukaan Anda. Entah itu gulai kambing, sop kaki sapi, atau makanan gurih bersantan. Anda mungkin sudah membatasi porsi makan, menahan lapar, bahkan mengurangi gula dan garam. Namun tetap saja, jempol kaki Anda berdenyut seperti dipukul palu. Lutut Anda terasa panas seperti ditempel bara api. Betis Anda bengkak dan sakit ketika disentuh. Jika Anda merasakan itu semua, saya mengundang Anda untuk duduk dengan nyaman. Sekarang, letakkan apa yang sedang Anda pegang. Tarik nafas perlahan dan hembuskan pelan-pelan. Izinkan saya menjelaskan dengan tenang dan perlahan. Penjelasan ini bukan untuk menakut-nakuti Anda. Penjelasan ini justru untuk meringankan beban perasaan Anda. Agar Anda tahu bahwa Anda tidak gagal. Tubuh Anda tidak sedang menghukum Anda. Ada sesuatu yang selama ini tidak diberitahukan kepada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua sahabat lansia yang saya cintai. Perkenalkan saya Dr. Irawan Hadi. Hari ini saya tidak datang sebagai dokter yang hanya memberikan larangan dan batasan. Saya datang sebagai sahabat yang ingin membuka satu tabir besar yang selama ini mungkin membuat Anda bingung, kecewa, dan merasa putus asa. Kita semua sejak dulu diajarkan bahwa musuh utama asam urat adalah daging merah, jeroan, dan makanan yang dimasak dengan santan. Akibatnya, banyak orang tua yang langsung menghentikan semua makanan itu. Mereka berhenti makan sate, berhenti makan gulai, menghindari sop tulang, dan benar-benar menjauh dari makanan yang mereka sukai. Mereka berusaha keras menahan diri, seolah-olah makanan itu adalah musuh yang harus diusir jauh-jauh. Namun apa yang terjadi? Setelah semua itu dilakukan, nyeri asam urat tetap datang. Setelah semua itu ditinggalkan, bengkak tetap muncul. Setelah semua itu dijauhi, serangan tetap terasa. Dan di saat seperti itu banyak lansia merasa gagal. Padahal bukan Anda yang gagal, bukan usaha Anda yang keliru adalah pengetahuan yang belum lengkap. Selama ini kita diajarkan untuk takut pada purin dari daging dan jeroan. Tetapi tidak banyak memberitahu kita bahwa ada musuh lain yang jauh lebih halus, jauh lebih licik, dan jauh lebih sering menjadi penyebab asam urat naik diam-diam tanpa disadari. Musuh itu adalah fruktosa, gula alami, yang terdapat dalam banyak buah. Itulah sebabnya, mengapa banyak lansia yang sudah berhenti makan daging tetap mengalami serangan asam urat. Mereka mengganti daging dengan piring penuh buah setiap hari. Mereka minum jus buah pagi, siang, malam. Mereka berpikir bahwa buah pasti sehat karena berasal dari alam. Buah tidak digoreng, buah tidak digulai, buah tidak dibuat dengan minyak. Maka buah pasti aman. Padahal disinilah jebakan yang paling besar. Ada buah yang sangat menyehatkan, tetapi ada pula buah yang bagi penderita asam urat bisa menjadi pemicu serangan yang jauh lebih cepat daripada seporsi daging. Saat tubuh sudah menua, metabolisme gula tidak lagi bekerja seperti dulu. Hati dan ginjal sudah tidak sekuat ketika Anda masih berusia 30-an atau 40-an.
Dan ketika gula dari buah masuk dalam jumlah besar, terutama dari buah yang sangat manis, tubuh tidak mampu memproses semuanya menjadi energi. Sebaliknya, tubuh mengubah kelebihan fruktosa menjadi asam urat. Disinilah masalah bermula. Anda tidak makan daging, Anda tidak makan jeroan, Anda makan buah yang Anda kira sehat, tetapi tubuh diam-diam memproduksi asam urat dari dalam. Buah yang Anda kira obat, ternyata dalam jumlah tertentu justru menjadi pemicu. Sahabat lansia yang saya hormati, informasi ini bukan untuk membuat Anda takut makan buah. Tetapi saya ingin Anda memiliki pemahaman yang benar, karena pemahaman yang benar akan menyelamatkan Anda dari penderitaan di masa tua. Hari ini kita akan membahas 5 kelompok buah yang harus diwaspadai oleh penderita asam urat. Kita akan membahas secara perlahan, detail, dan ilmiah, namun tetap mudah dipahami. Kita juga akan membahas buah-buah apa saja yang justru baik untuk menurunkan asam urat. Dan setelah itu, kita akan cari tahu langkah apa saja yang bisa Anda lakukan agar tubuh Anda lebih ringan, lebih segar, dan tidak mudah terserang nyeri. Ini adalah perjalanan panjang. Ini adalah perjalanan menuju pemahaman. Dan pemahaman itulah yang akan membawa Anda menuju kesembuhan. Sebelum kita membahas buah apa saja yang harus diwaspadai, saya ingin mengajak Anda memahami satu hal mendasar yang seringkali terlewat. Banyak sekali pasien lansia yang datang kepada saya dengan wajah keheranan. Karena menurut pemikiran mereka, masalah asam urat itu sederhana, yaitu tinggal menghindari daging dan jeroan. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Banyak pasien yang sudah tidak makan daging bertahun-tahun, tetapi kadar asam uratnya tetap tinggi. Ketika itu terjadi, biasanya muncul 2 hal. Pertama, mereka merasa bingung. Kedua, mereka merasa gagal atau merasa tubuhnya tidak bisa diajak bekerja sama. Padahal bukan tubuhnya yang salah, bukan juga usahanya yang kurang. Yang kurang hanyalah pemahaman tentang bagaimana tubuh memproses makanan. Selama puluhan tahun, banyak dari kita diajarkan bahwa musuh utama asam urat adalah purin. Purin adalah zat yang memang benar terdapat pada daging merah, jeroan, dan beberapa jenis makanan lainnya. Ketika purin dipecah oleh tubuh, ia akan berubah menjadi asam urat. Jika tubuh mampu membuangnya dengan baik melalui ginjal, tidak akan ada masalah. Namun, jika ginjal tidak mampu bekerja optimal, maka asam urat akan menumpuk di darah dan kemudian mengendap di persendian. Penjelasan ini benar, tetapi tidak lengkap. Masih ada bagian penting yang sering tidak disampaikan. Banyak orang tidak tahu bahwa tubuh kita memiliki kemampuan memproduksi asam urat dari dalam. Dengan kata lain, meskipun Anda tidak makan daging sekalipun, tubuh tetap bisa menghasilkan asam urat hanya dari kelebihan gula tertentu, terutama fruktosa. Fruktosa adalah gula alami yang memberikan rasa manis pada buah. Buah mangga, buah nangka, durian, rambutan, anggur, dan banyak buah lainnya mendapatkan rasa manisnya dari fruktosa. Bahan madu dan beberapa produk olahan alami lainnya juga mengandung fruktosa yang cukup tinggi. Pada tubuh muda, fruktosa bisa menjadi sumber energi tepat. Anak-anak dan orang dewasa yang aktif bisa dengan mudah menggunakan gula itu untuk bergerak, beraktivitas, dan berolahraga. Tetapi pada tubuh lansia, situasinya berubah. Saat usia bertambah, metabolisme menurun, daya kerja hati menurun, daya kerja ginjal menurun, kemampuan tubuh memecah gula juga menurun. Ketika fruktosa masuk dalam jumlah besar, tubuh tidak mampu memproses semuanya menjadi energi. Bagian fruktosa yang tidak digunakan akan masuk ke organ hati dan akan diproses menjadi asam urat. Inilah salah satu penyebab utama mengapa banyak lansia yang tidak makan daging tetap memiliki kadar asam urat tinggi. Saya sering bertanya kepada pasien, "Ibu, makan apa saja hari ini?" Mereka menjawab, "Saya hanya makan buah dan sayur." Ketika saya tanya, "Buah apa?" Mereka menjawab, "Mangga, pepaya, nangka, rambutan, sedikit nanas, sedikit anggur, dan pisang." Jika di total mereka makan buah dalam jumlah 5-10 porsi sehari. Bagi orang muda mungkin itu tidak menjadi masalah. Tetapi bagi lansia, itu seperti menuangkan bensin di atas bara api. Fruktosa di dalam buah manis itu sangat cepat berubah menjadi asam urat. Ada hal penting yang harus Anda pahami. Tidak semua gula itu sama. Gula pasir berbeda dengan glukosa. Glukosa berbeda dengan fruktosa. Fruktosa berbeda dengan karbohidrat biasa. Dari semua jenis gula, fruktosa adalah yang paling mudah berubah menjadi asam urat. Tubuh kita memperlakukan fruktosa seperti tamu tak undang. Begitu ia masuk, tubuh langsung bereaksi dan menghasilkan residu berupa asam urat. Jika hati dan ginjal masih kuat, residu itu akan dibuang. Namun, pada tubuh lansia, proses pembuangan ini tidak berjalan secepat dulu. Inilah alasan mengapa kadar asam urat bisa naik hanya dalam waktu beberapa jam setelah makan buah tertentu.
Ada penelitian yang menunjukkan bahwa fruktosa dapat menaikkan produksi asam urat hingga 3 kali lipat hanya dalam waktu beberapa jam saja. Dan masalah ini seringkali tidak disadari karena mayoritas orang berpikir bahwa buah selalu aman, padahal tidak semua buah sama. Ada buah yang manis sekali, ada buah yang lembut tetapi tinggi gula. Ada buah yang kecil-kecil tetapi gulanya pekat. Ada buah yang rasanya asam tetapi justru mengganggu metabolisme. Banyak orang lansia yang merasa sudah hidup sehat karena makan banyak buah, tetapi mereka tidak tahu bahwa tubuh mereka sedang dibanjiri fruktosa. Hati bekerja keras, ginjal kewalahan, asam urat pun menumpuk dan mengendap di persendian. Hasilnya, nyeri muncul, bengkak muncul, sendi kerasa panas, sulit berjalan, sulit menekuk lutut, jempol kaki terasa seperti dipukul palu. Banyak lansia mengira ini terjadi karena mereka salah makan sedikit saja. Padahal pemicunya bukan dari makanan gurih atau daging, tetapi dari buah yang manis dalam jumlah banyak. Sahabat lansia yang saya hormati, fruktosa adalah musuh yang bekerja diam-diam. Ia tidak memiliki rasa pahit. Ia tidak memberi tanda bahaya. Ia datang melalui makanan yang kita anggap sehat. Buah berwarna cerah, harum, lembut, dan segar di mulut. Tetapi tubuh memiliki caranya sendiri untuk berbicara. Tubuh memberi tanda melalui nyeri. Tubuh memberi peringatan melalui bengkak. Tubuh menunjukkan gejala ketika sesuatu tidak sesuai. Dan ketika tubuh Anda memberi sinyal itu bukan berarti Anda gagal menjaga makanan. Itu berarti ada sesuatu yang belum Anda mengerti. Itulah sebabnya video ini sangat penting. Karena melalui penjelasan hari ini, saya ingin membantu Anda memahami musuh yang tersembunyi itu. Ketika Anda memahami bagaimana fruktosa bekerja, Anda akan lebih mudah menata pola makan. Anda juga akan lebih mudah memilih buah apa yang aman dan apa yang harus dijaga. Sebelum kita masuk ke buah pertama yang sangat harus diwaspadai, ada satu hal yang perlu Anda ingat baik-baik. Purin berasal dari makanan, namun fruktosa bisa membuat tubuh memproduksi asam urat dari dalam. Keduanya sama-sama penting, keduanya sama-sama harus diperhatikan. Dan mulai sekarang, kita tidak hanya fokus pada purin, tetapi juga pada fruktosa. Karena musuh paling berbahaya bukanlah yang terlihat, tetapi yang tidak Anda sadari kehadirannya. Sahabat lansia yang saya hormati, sekarang kita memasuki pembahasan buah pertama yang harus Anda waspadai. Jika kadar asam urat Anda sering naik turun, buah ini sangat terkenal, sangat digemari, dan bagi sebagian orang merupakan salah satu kenikmatan hidup yang sulit ditolak. Bahkan ada pepatah di beberapa daerah yang mengatakan bahwa makan durian itu seperti pesta kecil yang menghibur hati. Tetapi sayangnya, bagi tubuh lansia yang sedang berjuang melawan asam urat, buah yang satu ini bisa berubah menjadi badai besar dalam hitungan jam saja. Buah itu adalah durian. Durian sering disebut sebagai raja buah. Aromanya yang tajam dapat tercium dari jauh. Teksturnya lembut seperti krim dan rasanya begitu manis dan legit. Tidak heran jika banyak orang merasa sangat bahagia ketika bisa menikmati durian. Apalagi saat musim durian tiba dan harganya lebih terjangkau. Namun di balik kenikmatannya, durian memiliki karakter yang harus dipahami dengan baik. Durian adalah salah satu buah dengan kandungan gula alami, terutama fruktosa yang sangat tinggi. Satu porsi durian yang terlihat kecil saja sudah mengandung fruktosa yang cukup untuk membuat metabolisme lansia kewalahan. Pada tubuh muda, fruktosa bisa digunakan dengan cepat sebagai energi. Tetapi pada tubuh lansia, fruktosa tidak mampu dicerna secepat itu. Akibatnya, kelebihan fruktosa akan masuk ke organ hati, dipecah dan menghasilkan asam urat dalam jumlah besar. Jadi dalam hitungan jam setelah makan durian, kadar asam urat di darah bisa melonjak tajam. Banyak pasien yang berkata kepada saya, "Dokter, saya hanya makan 2 atau 3 biji, tidak banyak." Namun 2 atau 3 biji durian itu bisa menyumbang fruktosa yang setara dengan minum 2 gelas penuh air gula. Durian mengandung alkohol alami dari fermentasi. Ini adalah fakta penting yang jarang diketahui. Durian mengalami proses fermentasi alami di dalam buahnya. Fermentasi ini menghasilkan senyawa yang mirip alkohol. Kandungan alkohol alami ini memang tidak memabukkan, tetapi cukup untuk membuat ginjal bekerja lebih keras. Ketika ginjal sibuk mengolah zat mirip alkohol ini, fungsinya dalam membuang asam urat menjadi terhambat. Sahabat lansia yang saya cintai, setelah kita memahami bahaya durian, sekarang kita masuk pada buah kedua yang tidak kalah mengecohnya. Buah ini sering kita temui di dapur, di pasar tradisional, bahkan menjadi bahan makanan harian di rumah kita. Buah ini unik karena bisa dinikmati dalam 2 bentuk, sebagai sayur ketika masih muda dan sebagai buah ketika sudah matang.
Keduanya memiliki rasa yang berbeda, tampilan yang berbeda, namun resiko yang sama. Buah itu adalah nangka. Namun di balik kelezatan itu semua, nangka, baik muda maupun matang, menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka serangan asam urat pada lansia. Untuk memahami alasannya, mari kita bahas kedua bentuk nangka ini secara terpisah. Nangka muda sering dipandang sebagai sayur aman, sehingga banyak lansia merasa tidak masalah mengkonsumsinya. Padahal, meskipun tidak setinggi jeroan, nangka muda tetap mengandung purin yang dapat berubah menjadi asam urat ketika dicerna tubuh. Jika dikonsumsi sering, purin ini dapat menjadi beban tambahan bagi ginjal yang sudah menurun fungsinya. Masalah terbesar datang dari cara memasaknya. Mayoritas masakan nangka muda menggunakan santan kental yang dipanaskan berulang kali. Santan yang dipanaskan ini menghasilkan lemak jenuh dalam jumlah besar. Lemak jenuh membuat darah lebih kental dan memperberat kerja ginjal. Ketika ginjal sibuk mengurus lemak, pembuangan asam urat otomatis tidak berjalan optimal. Kombinasi purin dari nangka muda dan lemak jenuh dari santan adalah seperti serangan ganda bagi tubuh lansia. Asam urat diproduksi lebih banyak, tetapi tidak dikeluarkan dengan cukup cepat. Akibatnya, kristal asam urat mudah mengendap di persendian, terutama pada jempol kaki, lutut, dan pergelangan kaki. Gejalanya muncul sebagai nyeri tajam, panas, dan bengkak yang bisa sangat mengganggu aktivitas harian. Jika Anda sangat menyukai sayur nangka, Anda tidak harus langsung berhenti sepenuhnya. Namun, konsumsinya harus dibatasi, dan sebisa mungkin pilih versi tanpa santan. Imbangi dengan minum air putih cukup agar ginjal dapat bekerja lebih lancar dalam membuang kelebihan racun dan asam urat. Setelah memahami bahaya nangka muda, sekarang kita masuk ke dalam bentuk lainnya yang jauh lebih menggoda dan justru lebih cepat memicu lonjakan asam urat, yaitu nangka matang. Meskipun tampak seperti camilan ringan, beberapa potong nangka matang saja sudah cukup untuk membebani tubuh. Masalahnya, nangka matang sering dimakan tanpa kontrol. Biasanya dimakan sambil santai sambil menonton televisi atau sebagai campuran es campur. Tanpa sadar, 5-10 potong besar bisa habis. Pada tubuh lansia, jumlah fruktosa ini terlalu tinggi untuk dicerna dengan cepat, sehingga tubuh langsung mengubahnya menjadi asam urat dalam jumlah besar. Efeknya sering muncul dalam 6-12 jam berupa nyeri berdenyut pada jempol kaki, lutut terasa panas, betis seperti tertarik atau tubuh terasa berat saat bangun pagi. Banyak lansia tidak menyadari bahwa pemicunya bukan daging, melainkan nangka manis yang dikonsumsi siang atau sore hari. Inilah sebabnya nangka matang disebut sebagai bom fruktosa. Jika Anda ingin tetap menikmati nangka, batasi hanya 1-2 potong kecil. Jangan makan sebagai camilan malam dan hindari campuran gula atau sirup. Tetapi jika kadar asam urat Anda sering tinggi, nangka matang sebaiknya dihentikan dulu sampai kondisi benar-benar stabil. Setelah melihat bagaimana fermentasi nanas bisa memicu serangan menyakitkan, sekarang kita menuju kelompok buah berikutnya yang sering disangka aman dan menyegarkan, tetapi sebenarnya bisa memicu peradangan sangat cepat karena proses fermentasi alami di dalam tubuh, yaitu nanas. Nanas adalah buah yang sering dianggap sehat dan menyegarkan, terutama setelah makan makanan berlemak. Namun pada tubuh lansia, nanas bisa berubah menjadi pemicu serangan asam urat yang sangat cepat. Ini karena nanas mengalami fermentasi alami di dalam lambung dan usus. Fermentasi ini menghasilkan senyawa mirip alkohol, dan meski jumlahnya kecil, alkohol alami tersebut tetap membuat ginjal bekerja jauh lebih berat. Ketika ginjal dipaksa memprioritaskan pembuangan sisa fermentasi tersebut, kemampuan ginjal untuk membuang asam urat menjadi berkurang. Akhirnya, asam urat tertahan lebih lama di dalam darah dan mudah mengendap di persendian. Banyak lansia merasakan lutut kaku, jempol kaki panas, atau betis berat beberapa jam setelah makan rujak nanas. Reaksi ini sering muncul dalam waktu 6-12 jam. Nanas muda lebih beresiko dibandingkan nanas matang karena kadar asam dan fermentasinya lebih kuat. Ditambah lagi, nanas sering dimakan bersama bumbu rujak yang penuh gula merah. Perpaduan fruktosa dan asam yang berlebih menjadikan nanas sebagai pemicu cepat peradangan pada tubuh yang sensitif. Tidak jarang mereka yang memakannya sore hari akan terbangun di malam hari dengan sendi yang nyeri luar biasa. Jika Anda ingin mencicipi nanas, pilih nanas matang dan batasi hanya 1-2 potong kecil. Hindari nanas muda dan rujak nanas yang mengandung gula tinggi. Namun, jika kadar asam urat Anda sudah sering naik, pilihan terbaik adalah menghindari nanas sementara waktu sampai kondisi tubuh kembali stabil. Ingat, tubuh lansia lebih sensitif terhadap perubahan gula, sehingga kontrol porsi sangat penting untuk menjaga kesehatan sendi dan ginjal. Setelah memahami bahaya buah-buahan tinggi fruktosa, kini saatnya kita beralih ke bagian yang lebih menenangkan,
buah-buahan yang aman dan bahkan membantu menurunkan asam urat. Kita mulai dengan buah penyelamat pertama yang murah, mudah didapat, dan sangat bermanfaat. Jambu biji merah. Jambu biji merah adalah salah satu buah terbaik yang dapat dikonsumsi oleh lansia yang ingin menurunkan kadar asam urat. Kandungan vitamin C di dalamnya sangat tinggi, bahkan bisa melampaui jeruk dan vitamin. Vitamin C inilah yang berfungsi membantu ginjal mengeluarkan asam urat melalui urin. Anda dapat membayangkan vitamin C sebagai pelumas yang membuat aliran pembuangan racun berjalan lebih lancar dan tidak tersumbat. Selain vitamin C, jambu biji merah juga kaya akan likopen, yaitu antioksidan kuat yang dapat menurunkan peradangan pada persendian. Likopen membantu meredakan pembengkakan, mengurangi rasa panas, dan memperbaiki aliran darah di sekitar sendi yang sedang meradang. Karena itulah, banyak lansia merasa lutut lebih ringan, jempol kaki tidak lagi berdenyut, dan tidur malam menjadi lebih nyenyak setelah rutin mengkonsumsi jambu biji selama beberapa hari. Setelah memahami manfaat luar biasa dari jambu biji, sekarang kita beralih ke kelompok buah lain yang tidak kalah hebat dalam meredakan peradangan. Buah-buahan beri seperti strawberry, blueberry, dan terutama cherry. Cherry dan buah-buahan beri seperti strawberry, blueberry, serta blackberry adalah salah satu makanan terbaik untuk penderita asam urat karena kandungan antosianin yang sangat tinggi. Antosianin adalah pigmen alami berwarna merah hingga ungu tua yang bekerja sebagai antioksidan kuat. Pada tubuh lansia, zat ini bertindak seperti pemadam kebakaran yang meredakan peradangan di persenian. Banyak penelitian menunjukkan bahwa konsumsi ceri secara rutin dapat membantu mengurangi frekuensi serangan gout secara signifikan. Buah beri juga termasuk rendah fruktosa dibandingkan buah-buahan manis lainnya. Artinya, mereka tidak memberikan beban gula berlebihan kepada liver dan ginjal sehingga produksi asam urat tetap terkendali. Karena itu, cherry dan berry bisa membantu tubuh lebih cepat pulih setelah mengalami peradangan sendi. Lansia yang mengonsumsinya beberapa kali seminggu sering melaporkan bahwa lutut mereka terasa lebih ringan dan jempol kaki tidak lagi berkaku di pagi hari. Selain manfaat anti radang, buah beri kaya vitamin C dan serat yang baik untuk metabolisme tubuh. Serat membantu sistem pencernaan bekerja lebih lancar. Sementara vitamin C mendukung ginjal membuang kelebihan asam urat. Kombinasi keduanya menjadikan buah-buahan ini sangat ideal bagi lansia yang ingin memperbaiki kesehatan sendi tanpa membebani tubuh. Setelah mengenal buah-buahan yang berperan sebagai anti radang alami, kini kita masuk ke buah penyelamat berikutnya. Buah ini murah, tersedia di mana-mana, dan sangat efektif membantu pencernaan yang secara tidak langsung menurunkan beban asam urat. Buah itu adalah pepaya. Pepaya adalah salah satu buah paling bersahabat bagi tubuh lansia yang sedang berjuang menstabilkan kadar asam urat. Di dalam pepaya terdapat enzim papain, yaitu enzim alami yang membantu memecah protein di dalam makanan. Ketika protein dicerna dengan baik, tubuh menghasilkan lebih sedikit sisa metabolik yang dapat menjadi purin. Dengan kata lain, pepaya membantu meringankan beban metabolik tubuh, sehingga produksi asam urat tidak meningkat. Setelah mempelajari bagaimana pepaya membantu meringankan beban metabolik tubuh, kini kita masuk ke buah yang manfaatnya sering diremehkan, tetapi memiliki efek besar dalam menciptakan lingkungan tubuh yang tidak disukai kristal asam urat. Buah itu adalah jeruk nipis dan lemon. Jeruk nipis dan lemon mungkin kecil bentuknya, tetapi keduanya memiliki manfaat besar bagi penderita asam urat. Meski rasanya asam saat diminum, efeknya di dalam tubuh justru bersifat alkali atau membasahkan. Lingkungan tubuh yang lebih basah membuat kristal asam urat sulit terbentuk, untuk kemudian dibuang oleh ginjal. Itulah sebabnya banyak dokter menyarankan air hangat dengan perasan jeruk nipis sebagai terapi pendukung yang aman bagi lansia. Selain membantu menetralkan keasaman tubuh, jeruk nipis dan lemon kaya akan vitamin C yang sangat berperan dalam meningkatkan kemampuan ginjal membuang asam urat. Vitamin C berfungsi seperti pelumas alami yang membuat aliran pembuangan racun menjadi lebih lancar. Banyak lansia melaporkan bahwa setelah rutin minum air perasan jeruk nipis sepekan, rasa nyeri dan kaku di persendian mulai berkurang. Setelah memahami buah-buahan yang bisa membantu menurunkan asam urat, kini kita masuk ke bagian penting berikutnya. Kebiasaan sederhana yang wajib dilakukan agar semua manfaat buah tadi benar-benar bekerja. Kebiasaan itu adalah mencukupi kebutuhan air putih setiap hari. Air putih adalah obat murah yang sering diremehkan. Padahal perannya sangat besar dalam membantu tubuh membuang kelebihan asam urat.
Ginjal membutuhkan cukup cairan untuk mengalirkan racun keluar melalui urin. Tanpa asupan air yang memadai, darah menjadi lebih pekat. Aliran pembuangan melambat, dan kristal-kristal asam urat lebih mudah mengendap di persendian. Bagi lansia, kondisi ini bisa memicu serangan nyeri yang tajam, terutama pada malam hari dan saat bangun pagi. Untuk hasil optimal, usahakan minum 8 gelas per hari, disesuaikan dengan kondisi kesehatan jantung dan ginjal Anda. Gunakan botol minum kecil sebagai pengingat, dan hindari mengganti air putih dengan teh manis, minuman kemasan, atau minuman bersoda yang justru menambah beban gula pada tubuh. Ingat, tubuh Anda membutuhkan air, bukan gula. Sekarang, sebelum mengakhiri seluruh rangkaian pembahasan ini, ada satu pesan penting yang perlu Anda dengar. Ini adalah penegasan sekaligus rangkuman agar Anda benar-benar memahami apa yang harus dijaga dan apa yang harus diperbanyak dalam kehidupan sehari-hari. Sehari-hari, jika ada satu hal yang perlu Anda ingat dari seluruh pembahasan kita, itu adalah bahwa asam urat tidak hanya dipicu oleh daging atau jeroan, tetapi juga oleh fruktosa dari buah-buahan tertentu. Karena itu penting sekali bagi lansia untuk memahami buah mana yang aman dan mana yang harus dijauhi. Karena itu, cherry dan berry bisa membantu tubuh lebih cepat pulih setelah mengalami peradangan sendi. Lansia yang mengkonsumsinya beberapa kali seminggu sering melaporkan bahwa lutut mereka terasa lebih ringan dan jempol kaki tidak lagi berkaku di pagi hari. Selain manfaat anti radang, buah beri kaya vitamin C dan serat yang baik untuk metabolisme tubuh. Serat membantu sistem pencernaan bekerja lebih lancar, sementara vitamin C membantu ginjal membuang kelebihan asam urat. Kombinasi keduanya menjadikan buah-buahan ini sangat ideal bagi lansia yang ingin memperbaiki kesehatan sendi tanpa membebani tubuh. Setelah mengenal buah-buahan yang berperan sebagai anti radang alami, kini kita masuk ke buah penyelamat berikutnya. Buah ini murah, tersedia di mana-mana, dan sangat efektif membantu pencernaan yang secara tidak langsung menurunkan beban asam urat. Buah itu adalah pepaya. Pepaya adalah salah satu buah paling bersahabat bagi tubuh lansia yang sedang berjuang menstabilkan kadar asam urat. Di dalam pepaya terdapat enzim papain, yaitu enzim alami yang membantu memecah protein di dalam makanan. Ketika protein dicerna dengan baik, tubuh menghasilkan lebih sedikit sisa metabolik yang dapat menjadi purin. Dengan kata lain, pepaya membantu meringankan beban metabolik tubuh sehingga produksi asam urat tidak meningkat. Setelah mempelajari bagaimana pepaya membantu meringankan beban metabolik tubuh, kini kita masuk ke buah yang manfaatnya sering diremehkan, tetapi memiliki efek besar dalam menciptakan lingkungan tubuh yang tidak disukai kristal asam urat. Buah itu adalah jeruk nipis dan lemon. Jeruk nipis dan lemon mungkin kecil bentuknya, tetapi keduanya memiliki manfaat besar bagi penderita asam urat. Meski rasanya asam saat diminum, efeknya di dalam tubuh justru bersifat alkali atau membasahkan. Lingkungan tubuh yang lebih basah membuat kristal asam urat sulit terbentuk untuk kemudian dibuang oleh ginjal. Itulah sebabnya banyak dokter menyarankan air hangat dengan perasan jeruk nipis sebagai terapi pendukung yang aman bagi lansia. Selain membantu menetralkan keasaman tubuh, jeruk nipis dan lemon kaya akan vitamin C yang sangat berperan dalam meningkatkan kemampuan ginjal membuang asam urat. Vitamin C berfungsi seperti pelumas alami yang membuat aliran pembuangan racun menjadi lebih lancar. Banyak lansia melaporkan bahwa setelah rutin minum air perasan jeruk nipis selama minggu, rasa nyeri dan kaku di persendian mulai berkurang. Setelah memahami buah-buahan yang bisa membantu menurunkan asam urat, kini kita masuk ke bagian penting berikutnya. Kebiasaan sederhana yang wajib dilakukan agar semua manfaat buah tadi benar-benar bekerja. Kebiasaan itu adalah mencukupi kebutuhan air putih setiap hari. Air putih adalah obat murah yang sering diremehkan, padahal perannya sangat besar dalam membantu tubuh membuang kelebihan asam urat. Ginjal membutuhkan cukup cairan untuk mengalirkan racun keluar melalui urin. Tanpa asupan air yang memadai, darah menjadi lebih pekat, aliran pembuangan melambat, dan kristal-kristal asam urat lebih mudah mengendap di persendian. Bagi lansia, kondisi ini bisa memicu serangan nyeri yang tajam, terutama pada malam hari dan saat bangun pagi. Untuk hasil optimal, usahakan minum 8 gelas per hari, disesuaikan dengan kondisi kesehatan jantung dan ginjal Anda. Gunakan botol minum kecil sebagai pengingat, dan hindari mengganti air putih dengan teh manis, minuman kemasan atau minuman bersoda yang justru menambah beban gula pada tubuh. Ingat, tubuh Anda membutuhkan air bukan gula. Sekarang, sebelum mengakhiri seluruh rangkaian pembahasan ini, ada satu pesan penting yang perlu Anda dengar. Ini adalah penegasan sekaligus rangkuman agar Anda benar-benar memahami apa yang harus dijaga dan apa yang harus diperbanyak dalam kehidupan sehari-hari. Sehari-hari jika ada satu hal yang perlu Anda ingat dari seluruh pembahasan kita,
itu adalah bahwa asam urat tidak hanya dipicu oleh daging atau jeroan, tetapi juga oleh fruktosa dari buah-buahan tertentu. Karena itu, penting sekali bagi lansia untuk memahami buah mana yang aman dan mana yang harus dijauhi. Duren, nangka matang, nanas, rambutan, klengkreng, duku, anggur, serta buah kering seperti kismis dan kurma manis merupakan buah-buahan yang perlu dikurangi bahkan dihindari jika kadar asam urat Anda sering naik turun. Sebaliknya, ada buah-buahan yang justru membantu menurunkan kadar asam urat dan meredakan peradangan, seperti jambu biji merah, pepaya, ceri, buah beri, serta jeruk nipis dan lemon. Buah-buahan ini bekerja memperbaiki pencernaan, membantu ginjal membuang racun, serta menciptakan lingkungan tubuh yang tidak disukai kristal asam urat. Ditambah dengan hidrasi yang cukup, tubuh Anda akan jauh lebih mudah mengendalikan peradangan dan mengurangi rasa sakit. Selain memilih makanan yang tepat, ingatlah bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari jauh lebih penting dibandingkan perubahan besar yang hanya bertahan sehari 2 hari. Minum air putih cukup, makan perlahan, hindari makan berlebih di malam hari dan jaga pikiran tetap tenang. Dengan cara ini, Anda memberi tubuh kesempatan untuk bekerja optimal tanpa tekanan berlebihan. Dan yang paling penting, jangan kehilangan harapan. Masa tua bukan berarti harus menjalani hari dengan rasa sakit. Anda masih bisa menikmati hidup dengan langkah ringan, hati yang tenang, dan tubuh yang lebih kuat. Tubuh Anda adalah amanah titipan yang harus dijaga dengan penuh kasih sayang. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga yang mencintai Anda. Terima kasih telah menyimak hingga tuntas. Saya Dr. Irawan Hadi, menyampaikan semua ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi karena saya peduli akan kesehatan Anda. Saya ingin melihat Anda menua dengan anggun, bebas nyeri, dan tetap mandiri. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol suka, tekan tombol subscribe, bagikan video ini kepada teman dan keluarga, tinggalkan komentar usia dan kota asal Anda agar kita bisa saling mendoakan di kolom komentar. Semoga Tuhan memberikan kesehatan, ketenangan, dan kebahagiaan bagi Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.